Saya itu kagum pada partai yang menurut saya punya sikap. Oke. Dan menurut aku sikap yang tidak bisa ditawar itu adalah sikap seorang Megawati Soekarno Putri. Makanya saya udah gak pernah nyebut ibu tuh Megawati, tapi ibu bangsa. Oke. Why? Kita lihatlah dia pernah menghadapi Orba seperti apa, ya kan, yang berseberangan dengan negara atau dengan pemerintah, gitu kan. PDIP ini masih emosional dan belum dewasa. Ini kan perlu kedewasaan. Partai-partai lain tadi, ketua umumnya, sekjennya yang kena, itu kan mereka sudah melihat ini persoalan hukum. Jangan menghancurkan partai. Kita mengatakan bahwa ini ada politisasi hukum terhadap Hasto. Sekarang PDIP juga melakukan politisasi, gitu terhadap kasus ini. Nah, ini yang menurut saya ini keliru. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat ya Joni Bakri di podcast Akbar Faisal. Bagaimana kemudian Akbar Faisal memojokkan Joni bertanya soal bagaimana kemudian dokumen Hasto ini. Karena kata Akbar Faisal ini katanya yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, selain itu kita juga akan lihat bagaimana komentar dari Bang Sulpan Lindan soal PDIP. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Karena gini ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kakek aku itu dekat sekali dengan keluarga Soekarno, dengan Bung Karno malah. Nenekku tuh sering masakin buat Bung Karno. Oh ya? Kakekku ditunjuk jadi Menteri Perikanan Darat oleh Bung Karno. Di rumah kami itu masa kecil tuh semuanya di ruang tamu, di ruang tidur, di ruang mana hanya foto Bung Karno. Nenek saya bicara tentang Bung Karno. Dia orang Bugis. Bate-bate Pandungo wali-wali muali. Nah, jadi keras sekali kalau didik kan. Iya. Kamu harus seperti Soekarno. Nah, ini teman-teman yang di Sulawesi Selatan ternyata keturunan Bugis nih. Wajar nih kalau kayak gitu. Oke. To cut the story short, of course saya itu kagum pada partai yang menurut saya punya sikap. Oke. Dan menurut aku sikap yang tidak bisa ditawar itu adalah sikap seorang Megawati Soekarno Putri. Makanya saya udah gak pernah nyebut ibu tuh Megawati, tapi ibu bangsa. Oke. Why? Kita lihatlah dia pernah menghadapi Orba seperti apa, ya kan, yang berseberangan dengan negara atau dengan pemerintah, gitu kan. Kemudian di era SBY pun dia tidak bergabungkan, istilahnya begitu. Di sekarang pun dia demikian. Dan aku melihat perlakuan pada Pak Hasto yang tadi udah kita pernah bahas sebelumnya itu, kok jadi makin lama makin mengerucut. Nah, itu kenapa aku merasa bahwa aku harus mensosialisasikan kepada orang kalau Indonesia mau terang kembali. Kan sekarang Indonesia gelap nih judulnya. Ya harus mendengar pihak yang tidak ada di pemerintahan, which is PDIP. Nah, kebetulan karena saya bersahabat dengan Mas Hasto, bersahabat dengan kakak, kita duduk di sini bareng waktu itu, ya kita bahas. Tapi sekali lagi yang saya libatkan tuh pikiran, hati dan persahabatan saya. Nah, duduk di sini hari ini sebenarnya saya benar-benar jadi super ekstra panas. Oke, I will tell you why. Gara-gara Mas Hasto ini dengan kejadian Mas Hasto, ya kan. Lalu tiba-tiba ada video bocor. Kita bilangnya video bocor tuh, yang Pak Hasto pakai baju ungu. Kenapa saya sebut video bocor? File saya semua di Rusia nih. Oke. Tadi aku masuk situ ya. Terus ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu. Siapa di antara kalian berdua itu yang mengeluarkan video? Ya udah pasti nggak kita berdua, kita lihat-lihatan video apa gitu. Karena kita punya perjanjian. Apa sih kalau orang kerennya bilangnya NDA ya? Non-disclosure agreement. Ya kan, bahwa kalau kita buka juga kita kena masalah lain. Nah, udah dari situlah kira-kira. Jadi ibu ngomong gini, yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Dari mana? Silakan sedang diselidiki. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Dan sebelumnya di tempat ini ada dokumen dan beberapa hari kemudian dinyatakan bahwa itu dititip kepadamu, Mem. Yes. Dan you mengatakan bahwa sudah dinotariatkan di sana. Ya. Saya nggak terlalu mengerti soal bagaimana mekanisme itu, tapi pertanyaan saya gini, emang ada barang itu? Ya ampun, masa sih nggak percaya ada barang itu? Bukan. Buktinya ada yang keluar satu. Gimana sih? Saya sempat tanya sama Mas Hasto, saya ketemu itu beberapa hari sebelum peristiwa penahanannya. Ya. Saya ketemu sama beliau, ngomongin beberapa hal, tapi sekaligus saya tanya, yang 21 itu 21 ya yang pertama itu ya. 21 itu ya. Memang ada ya. Dia bilang bukan 21, 37, tapi kan satu sudah dibuka di tempatmu, bro.
Oh gitu ya? Yang mana yang di tempat saya? Yaitu bahwa Mas Anies itu dikriminalisasi atas perintah Jokowi itu sudah itu sudah bagian dari itu. Itu. Ya. Hah? Aku baru sadar gitu kan. Nah, makanya kemudian saya tidak merasa nyaman meminta ke Mas Hasto untuk menyampaikan apa saja karena saya yakin itu adalah dokumen dia, skenario dia, mungkin juga dia punya rencana-rencana dengan itu ya. Saya nggak mau masuk ke situ. Terus ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Gitu. Siapa di antara kalian yang merilis? Ya kan? Lah, aku lihat di atas sama Mas Andi, nggak mungkin banget Bu kalau dokumen saya masih di Rusia. Gimana saya mau akses? Saya hampir 1 bulan kan pergi meninggalkan Rusia dan perjalanan dengan ibu tuh hampir 2 minggu lebih. So kapan ngambilnya itu nggak mungkin banget. Nah yang kedua Mas Andi, ya aku lebih nggak mungkin lagi lah gitu kan. Tapi sekarang siapa punya? Nah akhirnya waktu itu ibu memanggil Pak Roni Talapesi untuk menginvestigasi siapa kira-kira yang punya lagi. Tapi saya sepakat dengan Kak Akbar bilang, boleh saja saya GR bahwa hanya saya dan Mas Andi yang punya. Tapi saya kan nggak ikut tiap saat perkembangan situasi hukum Mas Hasto. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan ketika Mas Hasto mendekati segala macam sidang terkait dengan KPK, saya sedang melakukan perjalanan mendampingi Ibu dan Mbak Puan ke negara-negara tersebut. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi saya mungkin saja Mas Hasto sudah punya plan lain yang belum sempat dikomunikasikan juga dengan saya gitu. Itu. Jadi kalau saya nggak bisa salahkan, pasti orang yang mempublish juga nggak mungkin mempublish tanpa izin. Setahu saya Mas Hasto itu sangat hati-hati. Itu kenapa saya banyak ditelepon wartawan, saya banyak ditelepon kawan-kawan editor dan sahabat-sahabat semuanya yang minta saya merilis. Saya bilang saya nggak mungkin karena kalau itu saya melanggar hukum. Saya yang bisa disuruh sama Mas Hasto. Nggak akan mungkin. Sekarang kita bicara tentang bukti-bukti itu karena orang menunggu itu, Mem. Bukti apa? Bukti-bukti yang dititipkan itu. Subhanallah, jangan juga bikin yang sama ya. Maksudnya aku mesti nge-push sekarang. I have to tell you what is the document. Bukan. Tentu saja tadi kan disebutkan aku tidak punya otoritas untuk itu kan. Tapi maksud saya begini. Saya harus bicara apa ya supaya ini kelihatan seperti bahasa yang soft. Itu bicara tentang apa sih? Nih. Bicara tentang apa nomor 1 udah keluar. Ya. Di acara ini tentang Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin siapa? Hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya. Betul? Berdua. Oke. Ya. Yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral. Kemudian aku masukkan ke Instagram aku. Itu juga hoax. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Why? Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke, pokoknya udah jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Karena sekali lagi saya punya sanksi perdata. Nih gue bacain karena gue bukan orang hukum ya. Kan aku kena sanksi perdata bisa ganti rugi, dimintain ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Oke. 2 aku bisa sanksi pidana. Kalau perdata mungkin masih bisa ngobrol di teman gue. Sanksi pidana itu aku melanggar privacy, yaitu mengandung informasi pribadi rahasia, melanggar undang-undang privacy dalam undang-undang ITE. Nah, di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privacy tertentu. Betul kan? Selain juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat saya hanya menyimpan. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku tuh aku nggak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma 1, trust. Betul? Kalau itu saya lakukan, maka saya kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust. Dan ini yang nggak mungkin aku mau ambil resiko. Jadi dengan segala hormat Kakak, aku tahu Kakak penasaran banget seluruh dunia. Seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget. Terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget. Ya, atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gue nggak tahu juga. Ya, penasaran banget. Tapi please ya, saya juga punya hak asasi saya yang harus saya jaga. Selain hak asasi Mas Hasto, makanya kami itu diikat dalam perjanjian. Kenapa cuma kejar saya? Mas Andi juga sama. Gubernur, Gubernur mana juga menandatangani perjanjian itu, nggak bisa karena ada sanksi notaris itu yang saya sebutkan cuma berapa biji, tapi ada sanksi notaris juga, ada lain-lain gitu. Jadi saya nggak akan mungkin. Nah, jadi kalau gue bilang nih ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue. Ya kan? Tapi aku harus memberitahu ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus.
Gimana sih? Gue bukan GR, tapi aku tahu banget aku sedang di-drag untuk ke sana. Aku nggak mau. Sekali lagi karena tadi buat aku tuh trust paling penting. Kedua ada perintah ketua umum partai, ya Allah. Ibu bangsa itu langsung Koni Andi set. Oh siap. Saya itu saya itu pengagum partai paling hebat ini. Ya gue nggak mau partai ini kenapa-napa. Kenapa pula disimpan di Rusia? Emang kita ada perjanjian, bukan ekstradisi lagi ya. Perjanjian soal kerahasiaan antar dokumen orang perorangan disimpan di situ, itu tidak berlaku di Indonesia. Macam-macam lah. Makanya saya waktu saya kontak diri itu saya bilang, aku mau bicara soal ini karena banyak yang meminta seperti itu. Saya merasa bertanggung jawab karena memulainya dari sini. Dari ruangan ini. Gini kakak akbarku. Gue ini kebetulan dosen yang dipercaya di mana-mana. Contoh nih, aku pulang mungkin sekitar 4 hari di Rusia, aku harus terbang ke Sorbonne. Aku mesti ngajar di Sorbonne. Dari situ aku terbang ke Le Havre. Ada kemungkinan aku nyambung ke Birmingham. Kan aku kan juga di Nottingham, di Birmingham. Jadi, gini jawabannya. Kenapa dititipkan di Rusia? Karena saat dia telepon waktu itu dan juga minta tolong aku, memang aku lagi menuju negara tujuanku Rusia. Kalau gue tinggal di Kutub, itu akan judulnya Kutub. Kalau gue tinggal di Prancis, judulnya di Prancis. Terkondisikan oleh situasi waktu itu. Situasi waktu itu memang aku, dan sampai hari ini residensial aku itu di Rusia. Karena aku profesor, guru besar. Dan gue GR banget lah. Sebenarnya gue tuh udah lebih di atas itu. Gue udah dapat kabar bagus dari rektor aku. Jadi aku tuh keluar green card. Oh ya. Yes. Dan ini sebenarnya nggak pernah terjadi green card keluar secepat itu. Kenapa? Karena aku dianggap profesor yang punya expertise. Nggak tahu ya, saya mau pulang nih, Kakak Akbar. Karena saya mau pulang, saya akan lepaskan dulu urusan-urusan Indonesia karena saya harus berkonsentrasi di Rusia dan di Prancis. Saya cuma berharap Kakak Akbar bisa menjaga Indonesia kita. Adalah menyedihkan, saya malu ketika media kita nggak mengangkat soal demo-demo adik-adik kita yang tercinta itu tentang Indonesia gelap. Tapi media asing mengangkat kemana-mana. Saya berharap Indonesia bisa kita terangkan kembali. Dan salah satunya saya harapkan dari meja dan ruang Kakak Akbar Faisal. PDIP ini masih emosional dan belum dewasa. Ini kan perlu kedewasaan. Partai-partai lain tadi, ketua umumnya, sekjennya yang kena, itu kan mereka sudah melihat ini persoalan hukum. Jangan menghancurkan partai. Kita mengatakan bahwa ini ada politisasi hukum terhadap Hasto. Sekarang PDIP juga melakukan politisasi. Gitu kok, terhadap kasus ini. Nah, ini yang menurut saya ini keliru. Ya. Nah, seharusnya dipisahkan aja kasus ini. Nah, ini sebenarnya apa? Tadi kan dibilang, apakah begitu besar pengaruhnya, begitu kuat Hasto di PDIP? Menurut saya enggak. Kita yakin juga struktur PDIP sebenarnya kecewa juga dengan kasus yang dihadapi oleh Hasto ini. Kecewa atau marah karena Hasto diperlakukan seperti itu? Bukan, atau kecewa terhadap kelakuannya? Ya, kelakuannya Hasto. Mereka juga banyak itu yang kecewa dengan kelakuannya Hasto. Dengan kadang-kadang ada arogansi juga, ya kan? Karena ini semuanya karena dia dipercaya dan dekat sama Ibu Mega. Itu aja. Kenapa? Nah, karena kan begini. Ibu ini sakit hati sama Jokowi. Nah kan? Nah, yang bisa membangun, yang mewakili sakit hatinya Bu Mega itu terhadap Jokowi itu Hasto. Muncul juga yang di bawahnya, ada Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus kan, atau mungkin beberapa yang lain ya. Nah, ini juga muncul, gitu. Tapi Hasto yang sebagai istilahnya yang utama. Nah, jadi kita lihat apakah perkembangan selanjutnya PDIP semakin solid atau tidak. Menurut saya pasti tidak. Tidak akan semakin sulit. Karena belum tentu semua terima dengan cara partai dipakai untuk membela Hasto ini. Ya, atau seperti apa? Kita lihat nanti Kongres. Kan April kan? April kan, PDIP 2 bulan lagi, ya. Maret, April, mungkin 1 bulan setengah lagi. Ya, kita lihat siapa yang menjadi sekjen, ya kan? Kita lihat struktur yang disusun nanti. Kalau struktur yang disusun, kemudian sekjen
tidak akomodatif. Ya kan? Jangan-jangan walaupun Hasto di penjara tetap dijadiin sekjen, lebih parah lagi kan? Itu dalam rangka kekeh gitu loh, bahwa Hasto tidak salah, tetap diputuskan sebagai sekjen tapi di penjara. Bang, tapi ini kan salah satu video yang mungkin ya, yang sempat digadang-gadang akan dikeluarkan nanti sebagai senjata untuk membuka. Bisa, kalau ngarang itu 1000 video bisa, namanya ngarang. Kamu inilah, nggak usah heran, namanya ngarang. Bang, tapi ini untuk kategori video bongkar-bongkar aib itu, ini video yang cukup menggelegar bang informasinya bang? Enggak lah, orang ketawa aja. Iya kan? Kenapa bang? Ini nggak cukup menggelegar kenapa? Ya kan begini, aku sama Budi jalan, kita nanganin satu hal, tahu-tahu di tengah jalan pembagian nggak merata, kau teriak-teriak kan, kata orang, kau udah kejepit teriak, waktu kau dapat enak, kau nggak teriak kan gitu, teriak dong dari awal. Ketika Jokowi bilang begitu sebelum ada kasus, sebelum jadi tersangka, sebelum teriak aja. Sekarang baru teriak, kalau nggak ada dikarang. Nah, itulah tadi video dari Bu Joni Bakri maupun dari Bang Sulpan Lindang ya. Nah, sekarang kan Hasto ini kasusnya sudah tersangka. Nah, ketika misalnya Hasto ini sudah tersangka dan kemudian Bu Koni ini belum mengungkap atau membongkar dokumen yang dikeringkan Hasto oleh Ibu Koni, maka itu akan menjadi sebuah hoax semata. Memang mereka ini hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.